falsafah hidup dari seorang tokoh dunia. Dia adalah Dalai Lama. Dalai Lama yang ada sekarang ini adalah Dalai Lama yang ke-14. Nama kecilnya adalah Tenzin Gyatso. Beliau adalah kelahiran 1935 di Tibet. Apakah itu Dalai Lama? Dalai Lama adalah suatu gelar yang diberikan oleh rakyat Tibet kepada pemimpin spiritual. Ya, salah satulah yang Dalai Lama yang ke-14 ini. Dalai Lama ini yang ke-14 ini lahir di Tibet, tetapi setelah menjadi pemuda pindah ke India. Di Indialah dia membesarkan diri sehingga menjadi pemimpin spiritual. Nah, banyak yang harus kita bisa ceritakan dari Dalai Lama ini, tetapi kita pentingnya hanya satu, yaitu melihat good-nya, falsafah hidupnya yang perlu kita tiru. Tapi salah satu harus kita kenal adalah Dalai Lama ini bisa mendapat hadiah Nobel perdamaian pada tahun 1989. Itu adalah suatu prestasi yang luar biasa yang telah dicapai oleh Dalai Lama yang ke-14 ini. Nah, apakah good-nya, apakah falsafah hidupnya, apakah kiatnya hidup itu sehingga dia bisa sukses menjadi pemimpin besar spiritual rakyat Tibet? Good-nya itu, falsafah hidupnya sangat sederhana. Memang banyak sekali falsafah hidupnya, tapi saya cenderung mengulas satu saja yang kelihatannya agak menarik gitu. Nah, apa falsafah hidupnya? Begini, Dalai Lama bilang, melalui kekerasan memang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi akan ada benih baru permasalahan di waktu yang akan datang. Nah, itu falsafah hidupnya. Itu kalau kita singkat permasalahan itu, kalau kita singkat good-nya itu adalah selesaikanlah permasalahan dengan cara damai. Intinya itu. Jadi segala sesuatu permasalahan jangan diselesaikan secara kekerasan, harus dicarikan jalan damai. Itu good-nya itu. Jadi kelihatannya ini orang tidak cenderung mau memakai kekerasan, kekuasaan, tetapi memakai jalan perdamaian. Ya, istilahnya mungkin sama dengan Gandhi juga. Mungkin salah satu ide yang diambil dari Gandhi itu. Gandhi kan bilang kalau kita revolusi, ke revolusi damai saja. Jadi kita gabung dengan rakyat, pakai suara rakyat untuk artinya menuntut hak-hak rakyat itu apa. Nah, Dalai Lama ini cenderung juga demikian, menyelesaikan suatu kasus dengan cara perdamaian. Coba sekarang kita ulas perdamaian yang dimaksud di sini oleh Dalai Lama ini apa kira-kira. Coba kita aplikasikan pada masyarakat kita, apa betul demikian apa tidak kira-kira. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contoh, ada seseorang atau dua belah pihak sedang berseteru masalah sesuatu warisan umpamanya. Nah, kalau umpamanya ada dua belah pihak, yang satu memakai backing dari pemerintah, penguasa, atau orang yang cukup berkuasa, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat itu terasa pihak yang satunya merasa tertekan, terpaksa harus menerima keputusan itu. Nah, kalau sampai demikian, berarti ada bibit-bibit tidak senang pihak yang dikalahkan itu, berarti ada bibit-bibit tidak senang, tidak merasa haknya itu diakui. Nah, itu artinya penyelesaian dengan cara sepihak atau dengan cara kekerasan. Artinya pihak yang kalah ini ada bibit-bibit tidak senang, suatu saat ada masalah, ada kesempatan, dia akan muncul lagi permasalahan baru. Nah, demikian. Kita balik sekarang. Selesaikanlah permasalahan itu dengan damai. Nah, coba kita kaji dengan damai itu seperti apa. Kedua belah pihak tadi gitu, kita ajak duduk, terus ada seseorang yang berpengaruh menjadi pemimpin pertemuan itu,
terus dipertemukan antara pihak pertama dengan pihak kedua, tuntutannya apa, hak dan kewajiban apa. Setelah saling membicarakan, saling asah, saling asuh, akhirnya ketemulah suatu keputusan di mana keputusan yang dimaksud memenuhi kehendak daripada pihak satu dan pihak dua. Mungkin tidak seluruhnya, mungkin 50% tertampung oleh pihak pertama, 50% tertampung oleh pihak kedua. Jadi keduanya merasa kepentingannya diakui. Kalau sudah demikian, itu artinya menyelesaikan masalah dengan cara damai. Kalau kedua belah pihak sudah merasa mendapat tuntutannya diakui, ya walaupun tidak sepenuhnya, namun saja saling asah-asuh, saling isi-mengisi, saling menerima apa keputusan masing-masing untuk menjadi suatu keputusan yang adil. Nah, kalau sudah demikian, kedua belah pihak sudah saling menerima, itu namanya penyelesaian dengan damai. Nah, inilah yang dimaksud oleh Dalai Lama itu. Nah, kita sekarang di Indonesia, di Bali, dimanapun Indonesia ini, sekarang sudah ada lembaga perdamaian. Jadi, kalau kita sebelum kita maju ke pengadilan, sebaiknya kita maju dulu ke lembaga perdamaian. Jadi, lembaga ini akan mencari jalan keluar bagaimana caranya supaya tuntutan pihak satu, tuntutan pihak kedua sama-sama dihargai. Nah, kalau umpamanya dari perdamaian ini pun akhirnya tidak tercapai suatu keputusan, satu deal, ya terpaksa masuk ke pengadilan. Nah, di pengadilan, kalau memang pengadilan ini independen, mungkin akan bisa tercapai satu keadilan, di mana pihak pertama, pihak kedua merasa hak-haknya ya diakui. Nah, kalau sudah demikian, itu artinya kalau di pengadilan negeri tingkat 1 ini, arti pengadilan negeri ini sudah diputuskan dan kemudian pihak satu, pihak kedua tidak mengadakan tuntutan, artinya sama-sama menerima, jadi tidak naik ke pengadilan tinggi. Berarti itu sudah diterima. Dengan diterimanya oleh kedua belah pihak, itu artinya sudah saling diakui tuntutan mereka masing-masing. Sehingga dia sudah merasakan itu sudah adil. Nah, itu juga bisa namanya penyelesaian perdamaian, penyelesaian kasus dengan baik, artinya kedua belah pihak tuntutannya diakui. Nah, itulah implementasi yang kita alami di Indonesia. Mudah-mudahan kalau semua kasus bisa diselesaikan dengan damai, maka masyarakat kita akan tentram dan damai. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa besok pagi.